Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat Pak. Nah, baik, Bapak absen dulu ya. Siapa yang nggak hadir? Ada Pak yang hadir. Siapa? Yusuf. Yusuf, kenapa dia? Sakit Pak, tadi sudah memberikan surat ini izin. Oh iya, Yusuf ya. Baik, alangkah baiknya kita membuka pembelajaran kita pada siang hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Di sini Bapak sebelum masuk materi seperti biasa ya, Bapak tanya dulu materi tentang pelajaran yang kemarin. Ada yang ingat pelajaran yang kemarin? Ingat Pak, Ya, pelajaran apa? tentang ada pergaulan Pak. Ya, coba apa itu ada pergaulan? Nah, jadi ada pergaulan itu adalah aturan tingkah laku atau etika Pak, ya, sopan santun juga bisa. Nah, yang berasal dari ajaran Islam untuk berinteraksi sosial sesama manusia. Contohnya tuh lemah lembut, berperilaku jujur gitu Pak. Ya, bagus. Itu contoh-contoh atau pengertian tentang ada pergaulan yang diatur oleh Islam. Di sini kita beranjak lagi kepada materi yang baru, yang dimana tidak jauh-jauh tentang adab. Di sini kita membahas tentang adab pergaulan, adab membaca Al-Quran. Nah, Al-Quran pun cara membacanya itu ada adab-adabnya, adab-adab yang diatur sehingga kita membaca Al-Quran itu dengan hikmah, ataupun kita mendapatkan barokah yang kita lakukan, tidak hanya membaca Al-Quran saja, tapi dengan adab-adab yang kita lakukan sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Nah, dengan pertama Bapak akan menyampaikan materinya, yaitu tujuannya terlebih dahulu kita mempelajari ini adalah untuk kita mempelajari adab membaca Al-Quran agar kita tahu, agar kita dapat mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari bagaimana tata cara ataupun adab-adab yang kita lakukan dalam membaca Al-Quran. Nah, adab-adab tersebut yang bisa kita lakukan sebagaimana caranya kita sebagai manusia, terutama kita seorang muslim, membaca Al-Quran itu harus menggunakan adab-adab yang sopan. Nah, apa saja itu adab-adab membaca Al-Qurannya? Nah, yang pertama adalah dengan niat membaca Al-Quran. Nah, coba Asep, niat membaca Al-Qurannya untuk apa? Untuk biar dilihat ukti ataupun biar didengar suaranya dengan orang lain, untuk apa? Niatnya lillahi ta'ala Pak, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bagus. Nah, niat yang pertama kita lakukan adalah untuk lillahi ta'ala, untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita mendapat ridho Allah, niscaya kita mendapatkan surganya. Nah, niat ini adalah penentu awal sebagai kita umat muslim untuk membaca Al-Quran itu untuk apa, pahalanya untuk apa, niatnya untuk apa. Dimulai dari niatnya nih, karena niat yang pertama nih. Adab, kenapa termasuk dengan adab? Karena niat adalah permulaan atau pergerakan dalam mengerjakannya, atau bisa disebut dengan adab juga. Nah, yang kedua, dengan berpakaian rapi dan sopan. Nah, contohnya gimana, Sep? Pakaiannya suci Pak, jauh dari najis, hadis besar atau hadis kecil. Ya, contohnya bagus yang diberikan contoh oleh Asep, yaitu bersih dari najis besar ataupun najis kecil. Nah, bersih di mana? Yang dimaksud di mana ini? Suci, yang sudah kita cuci, ataupun bersih yang tidak terkena kotoran sama sekali. Nah, jangan sampai kita misalnya menggunakan baju yang habis berkebun, habis keringatan, habis kena lumpur, kita pakai untuk baju bahan. Nah, itu tidak boleh. Karena apa? Karena kotor. Kita membaca Al-Quran, memegang kitab suci, harus menggunakan pakaian-pakaian yang sebaik-baik mungkin. Kalau bisa kita sebelumnya kita membersihkan tubuh dengan cara mandi sebersih-bersihnya. Tidak lupa kita juga dengan berwudu. Nah, yang selanjutnya adalah di tempat yang semestinya ataupun yang tempat yang bersih. Contohnya dengan masjid, musola,
Di kamar pun boleh, asal kamarnya rapih, bersih, tidak yang dikumpulin dengan sampah-sampah ataupun kotoran-kotoran seperti itu. Nah, yang selanjutnya tata cara membacanya. Contohnya gimana Sep tata cara membaca Al-Quran yang baik? Adab-adabnya. Adabnya berwudu terlebih dahulu Pak, terus membacakan Al-Quran suci, terus sebelum membaca Al-Quran itu membaca tawat atau membaca basmalah terlebih dahulu. Ya, nah, ketika kita membacanya itu yang kita lakukan adab-adabnya tidak boleh dengan teriak-teriak. Kenapa tidak boleh dengan teriak-teriak? Kalau kita membacanya dengan lantunan yang bagus, itu sah-sah saja atau lebih baik. Teriak-teriak dimaksudnya di sini sudah tidak sesuai tajwid, tidak sesuai makhraj, tapi dikeras-keraskan agar orang mendengar. Tapi ketika orang mendengar itu salah semua, itu tidak baik. Kalau dia lantunkannya dengan bacaan-bacaan yang baik, dengan lantunan yang tinggi, itu enak didengar, baru boleh. Bahkan orang yang mendengarnya pun ikut mendapatkan pahala. Dan yang selanjutnya, membacanya tidak boleh sambil gerak jalan-jalan gitu. Cukup dengan duduk tenang, membaca Al-Quran yang bagus seperti itu. Tidak usah tergesa-gesa kanan kiri gitu ya. Itu adabnya juga. Baik, selanjutnya adalah setelah kita membaca Al-Quran, adabnya seperti apa? Ada yang tahu nggak? Ada Pak. Coba berikan contohnya gimana? Setelah membaca Al-Quran, menerang Al-Quran dengan Pak? Menerangkan dengan rapi gitu di tempat yang suci. Terus setelah membaca Al-Quran, biasakan membaca Shadaqallah Pak. Ya, bagus. Nah, ketika kita selesai membaca Al-Quran, ada baiknya kita membaca Shadaqallahul Azim. Nah, setelah itu kita meletakkan Al-Quran ini di tempat yang baik. Jangan asal taruh, karena kitab suci ini. Jadi kita taruh di tempat yang derajatnya tinggi, tempat yang bersih dan terhindar dari kotoran-kotoran ataupun najis. Nah, setelah kita membaca Al-Quran, ada baiknya kita membaca doa setelah membaca Al-Quran. Itu pun disebut adabnya. Nah, mungkin itu saja yang materi-materi yang Bapak sampaikan. Di sini ada yang bertanya tentang materi-materi Bapak pada siang ini? Cukup Pak. Cukup. Nah, baik. Untuk mengetahui seberapa paham kalian tentang materi ini, Bapak akan bertanya bagaimana pemahaman kalian. Baik, Bapak akan bertanya dengan satu pertanyaan saja. Pertanyaannya adalah apabila kita melihat seseorang yang belum bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, apa yang harus kita lakukan? Baik Pak, izin menjawab ya Pak. Ya, silakan. Jadi jika kita melihat orang yang belum membacakan dengan benar, maka alangkah baiknya kita mengajari beliau tersebut, nah agar itu juga bisa jadi amal jariah buat kita Pak. Gitu. Oh, baik. Ya, seperti itu. Contohnya bagus. Yang perlu kita lakukan adalah kita membimbingnya ataupun memberitahunya, minimal kita memberikan contohnya dengan diri kita sendiri. Kita harus menjadi contoh bagi mereka walaupun kita tidak mengubahnya dari mereka. Dimulai dari diri kita sendiri, nanti orang lain melihat kita, mungkin orang lain itu akan tersentuh hatinya untuk mengikuti bagaimana tata cara kita. Baik, waktunya sudah cukup. Bapak cukupkan pelajaran pada siang hari ini. Jangan lupa dicatat untuk pertemuan selanjutnya. Baik, ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq. Syukran ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.